Kalian pengen kuliah ke Korea tapi nggak tahu mau mulai dari mana? Nggak punya koneksi, nggak bisa bahasa Korea, tapi nggak mau juga bayar agen karena mahal? Tenang aja, karena aku udah sampai sini ke Korea tanpa itu semua, dan aku bakal kasih tahu kalian apa aja yang aku lakuin. Sama seperti mayoritas kalian semua yang suka K-pop dan pengen kuliah di Korea, aku pun seperti itu. Dulu aku suka BTS dan aku jadi pengen kuliah ke Korea, tapi aku nggak ngerti kira-kira tuh aku harus mulai dari mana. Tahap pertama, karena aku tuh nggak tahu aku mau kuliah di mana, aku nyari dulu sekolah apa yang ada di Korea. Dulu aku tuh cuma tahu kayak Seoul National University, Yonsei, Korean University, pokoknya yang terkenal-terkenal aja. Tapi pas aku cari tahu, harga di sana itu mahal banget. Jadi aku pengen cari tuh kuliah yang lebih affordable tapi juga bagus. Sampai di satu kesimpulan, yaitu aku pengen cari kampus negeri. Kenapa? Karena dulu tuh aku pengen banget belajar bahasa Korea, dan menurut aku belajar bahasa Korea dimanapun itu sama aja. Mau di Seoul, mau di kota kecil, mau di Gyeongju atau di Busan, pasti itu semuanya belajar bahasa Korea. Jadi strategi aku adalah untuk mencari kampus yang harganya lebih terjangkau buat sekolah bahasa. Kalau misalnya nanti aku nggak suka tempatnya, aku bisa ganti ke kampus yang lain. Jadi kalian juga harus tahu kira-kira tujuan awal kalian kesini itu cuma mau sekolah bahasa atau mau kuliah juga. Nah, kalau kalian sama kayak aku, dulu aku tuh nggak ngerti kira-kira ada kampus apa aja sih di Korea sini. Aku tuh nyari dari Google. Jadi aku ketik kayak nama-nama kota di Korea. Dan sesuai alfabet aku cari misalnya kota Andong, Andong National University. Di Gyeongju misalnya, Gyeongju National University. Busan, kira-kira ada nggak Busan National University? Jadi kayak beneran tebak-tebakan. Nah, karena aku tuh emang dari awal aku nggak pengen kuliah di tempat yang terlalu ramai dan banyak foreigners, karena dulu aku mikirnya kayak kalau banyak foreigner pasti aku nanti ngomongnya pakai bahasa Inggris terus, aku nggak bakal latihan bahasa Korea. Jadi aku cari kampus tuh di kota yang kira-kira tuh nggak banyak foreignersnya dan nggak terlalu terkenal, which is di kota Andong. Jadi pas aku udah ketemu nih Andong dan udah ketemu nih ada ternyata si Andong National University-nya, aku carilah kira-kira berapa sih harga satu semester di Andong National University dan apakah mereka menyediakan sekolah bahasa. Nah, step 1 udah selesai, kita udah tahu tujuan kita ke Korea, kita udah tahu kampus mana yang kita pengen tuju. Kedua, kita harus nyari website si kampus ini. Nah, di pengalaman aku, jadi di website Andong National University tuh udah ada tertera gitu email yang bisa kita hubungin untuk kontak ke mereka. Jadi aku yang dulu tuh modal nekat dan gak ngerti apa-apa, aku cuman kirim email aja gitu, kayak aku kenalin diri, aku Helen dari Indonesia, sekarang lagi SMA atau udah lulus SMA gitu kan. Aku bilang aku pengen kuliah S1, kira-kira apa aja aku butuhin dan segala macam. Karena aku pengen S1, jadi aku butuh untuk sekolah bahasa dulu untuk memperlancar bahasa Korea aku. Dan karena aku mau masuk di semester musim semi untuk sekolah bahasanya, jadi aku harus daftar itu beberapa bulan sebelum aku terbang ke Korea. Waktu itu aku hubungin kampus itu sekitar di bulan Oktober, dan ternyata pengumpulan dokumennya itu terakhir di akhir November. Jadi aku nyiapin semua dokumen itu nggak nyampe sebulan, dan aku kirimin langsung ke Korea di akhir November itu, dan aku dapat surat penerimaannya itu di bulan Januari awal, dan masuk sekolahnya itu di bulan Maret awal. Kira-kira dokumen apa aja sih yang dibutuhin? Kalau misalnya dulu aku nyiapin dari Indonesia tuh kayak ada transkrip, ada fotokopi KTP, fotokopi paspor, ada ijazah aku, ada kartu keluarga, dan sebenarnya ada beberapa dokumen lagi, tapi itu dokumen dasar banget yang pasti kalian punya di rumah. Tapi karena dokumen kita itu dalam bahasa Indonesia, kita harus menerjemahkan dokumen tersebut ke penerjemah tersumpah. Nah, beberapa dokumen juga seperti transkrip, itu biasanya harus setelah diterjemah harus diapostil dan dicap notaris. Ini step apa lagi? Aku tuh gak ngerti awalnya. Tapi aku cari di Google kayak apa itu penerjemah tersumpah, dan ternyata di Google tuh banyak banget layanan penerjemah tersumpah atau layanan apostil atau layanan notaris itu yang beneran murah-murah banget dan juga terpercaya. Nah, yang aku pakai tuh semuanya di bawah 100.000, kecuali biaya apostil tuh biasanya 250.000 per dokumen. Nah, kalau ditanya terjemahinnya tuh ke bahasa apa, terjemahinnya tuh ke dalam bahasa Inggris. Setelah dokumennya kalian kumpulin semuanya, kalian sisa kirim langsung ke Korea. Waktu itu aku pakai EMS kalau nggak salah ya namanya, nggak inget. Nah, selesai kirim dokumen, udah aku sisa leha-leha nungguin kira-kira aku bakal keterima apa enggak. Nah, sebelum penerimaan, aku ada satu tahap lagi, yaitu tahap wawancara. Jadi kita bakal di Zoom sama beberapa pihak international office dari kampus. Nanyain nama, nanyain apa tujuan kita kuliah ke sana, kira-kira tuh ekspektasinya untuk kuliah apa, ngapain, kenapa pilih kampus mereka, gimana menemukan kampus mereka. Itu sih yang aku ditanya dulu ya.
Cuman ya nggak tahu, mungkin kampus lain bakal beda-beda, tapi harusnya mirip-mirip. Setelah wawancara, aku tuh sisa disuruh untuk nunggu email kalau misalnya aku diterima apa enggak di kampus tersebut. Nah, setelah aku dapat email diterima, aku dapat kayak surat admission gitu. Jadi mereka kirimin aku dokumen dari Korea ke Indonesia ke alamat aku, dan itu kayak cuma 1 lembar surat aja yang bakal kita pakai buat nanti untuk ngurus visa. Alright, jadi itu aja step-stepnya. Menurut kalian apakah serumit itu? Karena menurut aku kayaknya nggak sepanjang itu ya prosesnya, kayak ya udah sisa ngirim dokumen dan nunggu. Jadi menurut kalian, apakah kalian penasaran aku kayak gimana bikin visanya? Karena aku juga nggak pakai agen dan aku ngurus sendiri. Sampai ke Koreanya juga aku ngurus sendiri. Jadi silahkan di komen kalau misalnya kalian penasaran. I'll see you on my next video. Annyeong!